Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Nurul Putuangi Novianti. Next. Perkenalkan, nama saya Nika Deudi Astimi. Dan saya Komang Somarada. Perkenalkan, nama saya Nika Deudi Lakandistri. Perkenalkan, nama saya Diketul Sikapudiana. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013. So, simak ya. Pokok pembahasan: pengertian, sejarah, karakteristik, penerapan, kekurangan dan kelebihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum disahkan oleh pemerintah pada tahun 2013. Desain daripada kurikulum 2013 ini tidak lain untuk mempersiapkan para siswa dengan beragam kompetensi. Dengan adanya kompetensi mampu menjawab tantangan global saat ini. Pada kurikulum 2013, para guru dituntut menyiapkan pembelajaran yang basisnya tematik, integratif dengan pendekatan saintifik, serta menerapkan sebuah model yang tepat dengan kurikulum. Berbasis tema merupakan pembelajaran tematik adanya penghubung antara konsep mata pembelajaran yang berbeda sehingga para siswa diberi kemudahan untuk memahami konsep yang didasarkan pada satu mata pelajaran. Sejarah kurikulum 2013. Pada tahun 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP dan kelas 10 untuk jenjang SMA dan SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Sedangkan untuk SMP, kelas 7 dan kelas 8. Dan SMA kelas 10 dan kelas 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis waktu itu sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Karakteristik kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada pengembangan kompetensi yang berimbang, yaitu bertujuan untuk mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, serta pengetahuan dan keterampilan, dan dapat menerapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu kontekstualisasi sekolah, yaitu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas waktu, yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu kompetensi yang rinci, yaitu mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci secara lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima yaitu kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi, yaitu mengembangkan kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasi, kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir yaitu akumulatif, yang dimana mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan juga jenjang pendidikan. Saya akan melanjutkan materi tentang penerapan kurikulum 2013 atau K13 di sekolah dasar. Yang pertama, ada model pembelajaran berupa tematik integratif. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Tema memiliki berbagai konsep dasar sehingga peserta didik belajar konsep dasar seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.
Yang kedua, pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik secara aktif mampu menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik simpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan tersebut. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran aktif. Permendikbud nomor 81A tahun 2013 memberikan pedoman bahwa strategi pembelajaran kurikulum 2013 diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pelajar mandiri sepanjang hayat, sehingga menumbuhkan kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Kira ada penilaian otentik. Penilaian otentik berarti penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Penilaian otentik menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kekurangan dan kelebihan penerapan kurikulum pada tahun 2013. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan kurikulum pada tahun 2013. Ada kekurangan kurikulum, yaitu ada 6 hal, yaitu diantaranya guru dilibatkan dalam pembuatan kurikulum pada tahun 2013. Yang kedua, itu banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, itu banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental dan salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang selanjutnya, yaitu dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif sehingga para guru menjadi tidak bagus dalam menyusun sebuah kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yaitu materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Yang keenam, yaitu sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi suatu kurikulum yang ada. Karena yaitu kelebihan penerapan kurikulum pada tahun 2013, yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif, dan lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Selanjutnya, yaitu proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Dan yang keempat, itu lembaga memperoleh pendampingan dari pusat pendidikan. Yang kelima, yaitu mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keenam, yaitu penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Dari hasil pemaparan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum 2013 bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun untuk mengembangkan dan juga memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan kepada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang didapat. Selain itu, perubahan kebijakan kurikulum 2013 berdampak pada 4 hal, yaitu model pembelajaran berupa tematik integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Perubahan kebijakan untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif, yang mampu membawa bangsa Indonesia maju dan berperadaban di masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pemaparan materi. Kami harap semoga pemaparan materi kami dapat menambah wawasan kita semua. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.